Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kisya Mara Fatima dengan NIM 1503220052. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang hubungan akhlak dengan tasawuf. Pengertian akhlak secara etimologis, akhlak adalah bentuk jamak dari khuluq yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat. Kata akhlaknya yang berarti menciptakan, seakan dengan kata khalik pencipta, makhalik yang diciptakan, dan khalaq penciptaan. Kata di atas mengisyaratkan bahwa dalam akhlak tercakup pengertian terciptanya, keterpaduan antara kehendak khalik Tuhan. Secara terminologis, istilabah ada beberapa definisi tentang akhlak. Pertama, Imam Al-Ghazali, akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan perbuatan-perbuatan dengan gampang dan mudah, tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Yang kedua, Ibrahim Anis, akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang dengan lahirlah macam-macam perbuatan. Yang ketiga, Abdul Karim Zaidan, akhlak adalah nilai-nilai dan sifat-sifat yang tertanam dalam jiwa yang depan sorotan dan timbangannya seseorang dapat menilai perbuatannya baik atau buruk. Konsep akhlak, segala sesuatu itu dinilai baik atau buruk, terpuji atau tercela semata-mata karena syara. Al-Quran dan Sunnah menilainya demikian. Ruang lingkup akhlak terbagi menjadi 6, yaitu yang pertama, akhlak tata krama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua kepada Rasulullah, yang ketiga kepada diri pribadi, yang keempat akhlak dalam keluarga, yang kelima akhlak dalam masyarakat, dan yang keenam akhlak bernegara. Tujuan mempelajari akhlak. Tujuan akhlak adalah menggapai suatu kebahagiaan hidup umat manusia baik di dunia dan di akhirat. Pengertian tasawuf. Istilah tasawuf berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata tasawafa, ya tasawafu, yang mengandung makna menjadi berbulu banyak, yakni menjadi ciri seorang sufi atau menyerupainya dengan ciri khas pakaian yang terbuat dari bulu domba atau wol. Ruang lingkup tasawuf. Tasawuf bertujuan untuk memperoleh suatu hubungan khusus langsung dari Tuhan. Hubungan yang dimaksud mempunyai makna dengan penuh kesadaran bahwa manusia sedang berada di hadirat Tuhan. Kesadaran tersebut akan menuju kontak komunikasi dan dialog antara roh manusia dengan Tuhan. Maka tampaklah jelas bahwa ruang lingkup ilmu tasawuf itu adalah hal-hal yang berkenan dengan upaya-upaya atau cara-cara untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, yang bertujuan untuk memperoleh suatu hubungan khusus secara langsung dari Tuhan. Konsep tasawuf mengarah kepada manusia atau sufi untuk berada sedekat mungkin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tasawuf juga merupakan rangkaian eksperimen jiwa dalam menempuh jalan penyucian penempaan rohani yang dituntun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun jenis-jenis tasawuf, yang pertama itu tasawuf akhlaki. Ialah yang sangat menekankan nilai-nilai etis, moral, atau berkonsentrasi pada perbaikan akhlak. Yang kedua itu ada tasawuf falsafi. Ialah yang menekankan pada masalah-masalah pemikiran mendalam atau metafisik. Yang ketiga itu ada tasawuf amali. Ialah yang lebih mengutamakan kebiasaan beribadah, tujuannya agar diperoleh penghayatan spiritual dalam setiap melakukan ibadah. Tujuan mempelajari tasawuf adalah ma'rifatullah, mengenal Allah secara mutlak dan lebih jelas. Hubungan akhlak dengan tasawuf dapat kita ketahui dari uraian yang disampaikan Harun Nasution. Menurutnya, ketika mempelajari tasawuf, ternyata pula Al-Quran dan hadis mementingkan akhlak. Al-Quran dan hadis menekankan nilai-nilai kejujuran, kesetiakawanan, persaudaraan, rasa kesosialan, keadilan, tolong-menolong, murah hati, dan berbagai akhlak terpuji lainnya. Nilai-nilai ini harus dimiliki seorang muslim dan dimasukkan ke dalam dirinya semasa ia kecil. Secara sederhana,
Hubungan keduanya dalam rangka meningkatkan diri kepada Allah, mencakup dua aspek berikut. Yang pertama itu etika horizontal, yang kedua itu etika vertikal. Kedua aspek ini mencapai semacam media untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam implementasinya, kedua aspek ini dilakukan dengan cara yang pertama, dengan akhlak. Kita berusaha menghiasi diri dengan sifat-sifat terpuji dan menjadi sifat tercela. Yang kedua itu dengan tasawuf. Kita selalu berusaha membersihkan hati dari dosa-dosa atau kotoran rohaniah. Jadi, hubungan akhlak dengan tasawuf itu saling berkaitan. Akhlak dalam pelaksanaannya mengatur hubungan horizontal antara sesama manusia, sedangkan tasawuf mengatur jalinan komunikasi vertikal antara manusia dengan Tuhannya. Akhlak menjadi dasar dari pelaksanaan tasawuf, sehingga dalam prakteknya tasawuf mementingkan akhlak. Thank you.